Selamat datang. Di depan saya ada Xiaomi Redmi Book 14 dan di video ini saya akan menunjukkan cara mengatur PC ini. Jadi pertama pilih negara atau wilayah Anda dari daftar. Dan ketika Anda sudah memilih negara Anda yang ingin Anda kunjungi, oke, klik ya. Lalu pilih tata letak keyboard untuk laptop Anda dan jika Anda ingin menambahkan tata letak lain, klik di sini. Tapi jika tidak, klik lewati. Saya akan melewati langkah ini. Sekarang sambungkan ke Wi-Fi atau pada dasarnya Anda hanya punya opsi untuk terhubung ke Wi-Fi. Jadi pilih jaringan Anda dan masukkan kata sandinya. Klik berikutnya dan tunggu sampai Anda terhubung. Setelah Anda terhubung, klik berikutnya lagi, lalu mari kita tunggu sampai Windows menginstal semua pembaruan. Kemudian setujui perjanjian pengguna untuk melanjutkan dan Anda bisa memberi nama perangkat Anda. Setelah Anda memberi nama pada laptop Anda akan restart dan Anda akan kembali ke halaman ini. Saya akan melewati langkah ini dan jadi jika Anda mau, Anda bisa memberi nama pada perangkat Anda dan lalu lanjutkan dari langkah ini. Saya akan melewatinya dan lanjut ke langkah berikutnya. Oke, jadi sekarang Anda bisa memilih apakah ingin mengatur perangkat Anda untuk penggunaan pribadi atau untuk kerja atau sekolah. Jika Anda tidak yakin, pada dasarnya jika perangkat Anda adalah milik pribadi, maka atur untuk penggunaan pribadi. Jika perangkat tersebut adalah milik organisasi Anda, maka atur untuk kerja atau sekolah. Oke, mari kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, di halaman ini klik berikutnya. Sekarang mari kita tambahkan akun Microsoft Anda ke dalam sistem. Jadi silakan masukkan alamat email Anda yang valid atau nomor telepon yang terdaftar dan setelah Anda merasa siap dan yakin, klik tombol berikutnya untuk melanjutkan proses. Masukkan kata sandi, lalu tunggu sampai terhubung. Oke, jadi sekarang Anda memiliki opsi untuk mengatur sidik jari yang aman dan personal untuk perangkat Anda. Jika Anda memang menginginkannya, ini adalah fitur keamanan tambahan yang sangat berguna. Jika Anda tidak ingin melakukannya sekarang, Anda bisa dengan mudah melewatkan langkah ini untuk sementara waktu dan mengaturnya nanti sesuai kenyamanan Anda. Anda selalu bisa melakukannya nanti di pengaturan. Anda bisa, dan sekarang kita harus beri PIN untuk akun tersebut. Jadi mari atur PIN dan pastikan Anda mengingatnya agar Anda tidak perlu memulihkan kata sandi jika situasi ini terjadi pada Anda. Kami punya video di channel kami yang menjelaskan cara mengatasi masalah ini. Jadi jangan khawatir. Sekarang kita harus memilih beberapa pengaturan privasi. Kita bisa tetap mengaktifkan lokasi, terutama jika Anda ingin menggunakan laptop ini sebagai laptop yang bisa dibawa ke mana-mana untuk membantu Anda mengecek cuaca secara umum dan petunjuk arah. Mungkin membantu. Temukan perangkat saya juga cukup membantu, terutama dalam kasus yang saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir, itu semua yang lain pada dasarnya, tombol alih pada dasarnya untuk personalisasi. Saya sarankan Anda hapus centangnya karena pada dasarnya ini hanya untuk Microsoft yang mengumpulkan data diagnostik dari penggunaan Anda. Jadi itu tidak benar-benar mengubah apapun untukmu. Jika Anda ingin membagikan data Anda ke Microsoft, tentu saja ubah ke ya, tapi saya akan membiarkannya seperti ini dan klik terima. Lalu tunggu sebentar lagi. Sekarang jika Anda ingin mengatur PC Anda dari pemulihan, pada dasarnya PC Anda dari cadangan, klik lanjutkan. Jika Anda ingin mengaturnya sebagai perangkat baru, klik opsi lainnya dan klik atur sebagai PC baru.
Lanjutkan proses ini dengan mengklik opsi yang sama sekali lagi, lalu tunggu sebentar saja sampai sistem operasi Windows benar-benar menyiapkan segala sesuatunya untuk Anda. Oke, dan sekarang Anda bisa menyesuaikan pengalaman Anda. Sebenarnya ini tidak melakukan apa-apa. Ini hanya sedikit mengubah tampilan sistem Anda, dan Anda selalu bisa melakukannya nanti di pengaturan. Jadi saya akan lewati untuk sekarang. Sekarang jika Anda ingin menggunakan ponsel Anda dari PC, untuk ponsel Android silakan pindai kode QR ini. Untuk iPhone, klik lewati lalu pasangkan ponsel Anda di iPhone link. Tentu saja Anda selalu bisa melakukan ini nanti di pengaturan. Saya akan klik lewati untuk langkah ini, dan kemudian lagi jika Anda ingin mencadangkan foto ponsel Anda, Anda bisa lagi memindai barcode kode QR ini dan klik berikutnya. Saya akan kembali melewati langkah ini karena saya tidak membutuhkannya. Klik terima pada langkah ini. Klik berikutnya. Sekarang jika Anda ingin bergabung dengan PC Game Battle, Game Pass, maka Anda bisa bergabung seharga $11.99 jika Anda tidak ingin lewati saja untuk saat ini. Oke. Dan sekarang PC sudah sepenuhnya siap digunakan. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Jika ini membantu Anda, pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Tinggalkan like di komentar di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya.